Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa yustathna maitatun la damalaha sa'ilun fala tunajjisu ma'i'an. Dan yustathna dikecualikan, yakni dikecualikan dari hukum umum sebelumnya, di mana kalau ada air volumenya di bawah 2 qullah yang kurang lebih 270 liter. Ini kalau kemasukan najis berubah atau tidak ada perubahan warna, rasa dan atau aroma dari air tersebut karena najis yang masuk ini, itu sama saja langsung menjadikan air ini ternajisi. Sebagian dalilnya sudah kita sebutkan, dan di antara dalilnya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana air sebelum mencucinya 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya semalam menginap. Para pensyarah hadis menjelaskan, di antaranya Al-Imam Syamsuddin Al-Jamal Ar-Ramli, bahwa jika seorang bangun tidur dan semalam meletakkan tangannya yang umumnya di tempat mungkin saja tempat yang najis dari anggota tubuhnya dan atau anggota tubuh, misalnya istrinya, kemudian dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana air, maka langsung ternajisi. Dari situlah Rasul larang dan Rasul perintahkan supaya dicuci dulu 3 kali baru boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana air. Karena kalau dia langsung masukkan, langsung ternajisi meskipun tidak ada perubahan rasa, warna dan atau aroma. Nah, yustathna dikecualikan dari hukum tersebut maitatun, bangkai, la damalaha sa'ilun, yang dia tidak memiliki darah, sa'ilun yang mengalir. Darah yang mengalir maksudnya dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, yaitu bukan maksudnya hewan ini tidak punya sistem peredaran darah, tidak seperti itu. Tetapi maksudnya adalah kalau hewan ini dilukai atau dibelah, maka darahnya tidak mengucur, tidak terpancar, tetapi hanya ada di bagian luka dan potongannya itu saja, tidak lantas mengalir. Contohnya adalah lalat, dan lalat inilah yang menjadi maqis alaih, titik tumpuan dalilnya yang betul-betul terlafalkan oleh Nabi. Dan hewan-hewan lain seperti semut, seperti cicak dan semisalnya, ini dikiaskan ke lalat. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, jika ada lalat yang terjatuh atau hinggap di minuman kalian, maka hendaklah ia celupkan lalat tersebut semuanya, kemudian ia ambil lalat tadi dan ia buang, karena di salah satu sayap lalat ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obat. Para ulama jelaskan, lalat kalau dimasukkan ke dalam air, apalagi minuman tersebut panas, umumnya mati. Dan ketika mati, maka ia menjadi bangkai, maitah, bangkai najis. Tetapi Nabi SAW tetap memerintahkan hal ini, bahkan tidak ada perintah untuk air tersebut dibuang. Yang ada justru adalah izin pembolehan untuk meminum kembali air tadi, karena penyakitnya sudah dilawan dengan penawar dari sayap lain dari lalat tadi. Sehingga kata Imam An-Nawawi, "Fala tunajjisu ma'i'an", maka dia tidak menajisi ma'i'an, cairan apapun.
Ma'un itu air, ma'i' itu cairan. Berarti masuk di sini juga tidak menajisi madu misalnya. Ketika ada lebah yang mati ketika tercemplung ke dalam madu dan semisalnya. Kita lanjut. Wa kadza fi qaulin najisun la yudrikuhu tarafun. Qultu dzal qaulu azharu wallahu a'lam. Wa kadza, dan begitu pula, yakni dikecualikan dari keumuman hukum air di bawah 2 kullah yang kemasukan najis, yang otomatis ternajisi meskipun tidak ada perubahan. Apa? Najisun la yudrikuhu taraf, najis yang tidak tampak oleh pandangan mata. Para ulama memisalkan yaitu seperti, mohon maaf, setetes dari air seni. Itu tidak membuat najis meskipun airnya di bawah 2 kullah. Dan najis-najis lain yang sedikit kecil dimaafkan, termasuk yang sulit dihindari seperti, mohon maaf, kotoran cicak. Fi qaulin, di sini isyarat bahwa ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, tapi lemah. Kemudian Imam An-Nawawi menimpali, justru inilah pendapat yang azhar, lebih kuat. Dari sini kita harus tahu bahwa dalam Minhaj Thalibin pada dasarnya semuanya adalah tarjihnya Imam Rafi'i dalam Al-Muharrar yang diringkas dan disetujui oleh Imam An-Nawawi. Tapi kalau Imam An-Nawawi katakan qultu, kemudian wallahu a'lam, maka ini tarjihnya beliau. Kaidahnya dalam hierarki mazhab Syafi'i bahwa tarjihnya Imam An-Nawawi dan Rafi'i adalah diunggulkan. Tetapi jika tarjih mereka berdua, maka yang menjadi official fatwa mazhab Syafi'i adalah tarjih Imam An-Nawawi, wallahu alam bissawab.